dahulu. Untuk berdoanya hari ini dipimpin sama Mbak Dila ya. Silakan Mbak Dila. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak. Ekologi, ekosistem. Hari ini Ibu mau kalian mengamati video yang mau Ibu putar ini dulu ya. Baik, dari video yang tadi Ibu tayangkan, apa yang kalian amati? Ada hewan. Oke, hewannya apa aja sih? Harimau, Tanyakan hewannya. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Kalau seumpama nih di lingkungan itu tadi hewan-hewannya tiba-tiba punah, kayak harimaunya tiba-tiba punah, ularnya tiba-tiba punah, kira-kira apa yang bakal terjadi pada keseimbangan di lingkungan itu? Ada yang tahu nggak? Tidak seimbang. Kenapa ya kok bisa tidak seimbang? Nah, itu yang mau kita pelajari pada hari ini, tentang aliran energi yang menyebabkan kenapa sih kalau ada hewan yang punah nanti akan ada ketidakseimbangan dalam suatu lingkungan. Nah, kan kita belajar dari apa sih itu aliran energi. Ini bisa kalian baca, aliran energi adalah proses perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya dalam sebuah ekosistem. Dan sumber energi kita yang paling besar itu adalah matahari. Jadi dari aliran energi matahari itu disalurkan ke tumbuhan, lalu ke hewan pemakan daging, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai tingkatan organisasi dalam aliran energi. Yang pertama ada produsen. Mohon maaf ya. Yang pertama adalah produsen. Produsen ini adalah tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis, anak-anak. Dan yang kedua yaitu menjadi sumber utama bagi konsumen. Selanjutnya adalah konsumen itu sendiri. Konsumen dibagi menjadi 3, yaitu ada konsumen primer, sekunder, dan tersier. Dari konsumen primer itu berarti adalah konsumen hewan yang memakan tumbuhan kayak sapi, belalang, dan lain-lainnya. Untuk konsumen sekundernya adalah hewan selanjutnya yang memakan hewan yang herbivora, jadi kayak ular dan lain-lainnya. Dan untuk konsumen tersiernya adalah pemangsa tingkat tingginya seperti singa, lalu ada elang, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tingkatan organisme dalam aliran energi, yaitu ada pengurai atau decomposer namanya. Itu kita bisa melihat di gambarnya ini ada jamur ya. Nah, jamur ini juga bagian dari decomposer atau pengurai dari suatu tingkatan organisasi di aliran energi, yang fungsinya yaitu mengembalikan unsur hara ke tanah agar bisa digunakan tumbuhan lagi. Oke, ini selanjutnya adalah rantai makanan. Aliran energi itu paling berkaitan sama rantai makanan ini. Nah, untuk pengertian rantai makanan sendiri yaitu adalah perpindahan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Untuk energi yang dapat berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain itu hanya 10%-nya, anak-anak. Jadi untuk dari yang tanaman, seumpama tanaman itu mengandung energi 1000 kilo. Jadi yang bisa disalurkan energinya ke belalang itu hanya 100 kilonya. Dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup itu untuk bergerak, bernafas, bertumbuh, dan melepas panas dari tubuhnya. Selanjutnya yaitu ada jaring-jaring makanan. Kalau kita bahasanya lebih enaknya tuh gini, rantai makanan yang lebih kompleks. Jadi satu hewan itu bisa mengonsumsi lebih dari 2 makanan. Jadi bisa dilihat seperti gambar ini, kayak tikus itu makan, belalang itu makan kayak rumputan juga kan. Nah, dia pun juga memakan dari daun-daunan. Nah, habis itu kayak katak ini bisa makan ini, makan itu. Nah, kayak gitu ya. Ini untuk piramida ekologinya yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau setiap dari tingkatan aliran energi itu hanya bisa mengonsumsi 10% energinya. Selanjutnya ini adalah mengapa kita penting untuk mempelajari aliran energi, karena untuk
ekosistem tadi ya anak-anak. Jadi kita kan tahu kalau ada sesuatu hal yang mengganggu di ekosistem itu nanti akan berpengaruh dalam keseimbangan ekosistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu ini adalah ringkasan materinya. Ibu mau kasih kalian mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD ini ya. Untuk sistemnya ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok satunya, untuk kelompok duanya bisa dikerjakan sebisanya ya, sesuai dengan pemahaman yang udah ibu kasih ke kalian tadi, materinya tadi ya. Baik, apakah ada kelompok yang sudah selesai mengerjakan LKPD yang ibu berikan? Untuk kelompok satu mungkin, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Kalau sudah, silakan maju. Iya. Ayo silakan maju. Silakan perkenalan diri, lalu bisa dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kami, yaitu studi kasusnya pada musim kemarau panjang, lahan sawah di suatu desa mengalami gagal panen sehingga jumlah padi berkurang drastis. Analisis yang pertama, apa dampak berkurangnya padi terhadap belalang dan tikus sebagai konsumen sapu? Jawaban dari kami yaitu padi semakin tumbuh baik, subur dan tidak ada yang rusak karena belalang dan tikusnya tidak ada. Yang kedua, bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi ular dan burung hantu sebagai konsumen tingkat tinggi? Untuk kondisi ular dan burung hantu di sini juga semakin menurun karena tidak ada makanannya, yaitu belalang dan tikus. Oke, dari penyampaian temannya ini, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada. Oh, berarti penjelasannya udah bagus. Terima kasih banyak ya. Beri push buat temannya yang udah presentasi ini. Silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dari kelompok 1 tadi udah paham ya. Selanjutnya ada yang mau kelompok lain yang mau maju? Baik, untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Apa akibat kepunahan belalang terhadap
pembelajaran hari ini. Ibu kasih waktu untuk mencatat 3 menit deh untuk tambahan catatan kalian hari ini. Sudah selesai? Luar biasa. Luar biasa untuk pembelajaran kali ini. Kalian semuanya aktif, terus juga bisa menanggapi dengan sangat baik. Terus pengerjaannya hari ini juga Ibu lihat bagus banget semuanya. Terima kasih banyak ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang belum dipahami? Tidak ada? Beneran? Oke. Kalau besok ada ujian, mau? Ya sudah, kalau begitu sekian yang bisa dapat Ibu sampaikan. Kalau seumpama dari Ibu salah kata atau apapun yang menyakiti hati kalian, Ibu minta maaf sebesar-besarnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Nia Elia Malika ya. Oke, dari medianya sudah oke. Medianya sudah oke. Kayaknya terikat sekali dengan laptop ya. Jadi sepertinya meninggalkan laptop itu kayak meninggalkan emas. Jadi ya itu salah satu kelemahannya ya. Mungkin yang pertama apa karena mediamu sudah oke, jadi kamu merasa bahwa yang ada di mediamu itu kamu harus sampaikan perkataannya. Nggak usah gitu. Mungkin bisa disampaikan pakai kalau yang di media kan mereka sudah bisa baca, jadi lebih disampaikan sesuai dengan kata-katamu sendiri aja, bisa langsung aplikatifnya aja. Terus kemudian tadi proses pembentukan kelompoknya ya dari 2 tadi saya amati bahwa terlihat sekali bahwa ini tuh disetting sekali gitu, bahwa kelompoknya pasti ini kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa ada proses pembentukan kelompok yang seperti apa. Terus kemudian karena kamu tidak kemana-mana, kamu hanya di situ saja. Berbeda dengan Mbak Mufida tadi yang masih sempat ke belakang. Nah, karena kamu di situ saja, jadi akhirnya keterampilanmu mengelola kelas dan keterampilanmu untuk menggiring diskusi itu jadi tidak terlihat. Nanti bisa diperbaiki di tampilan selanjutnya. Terus jika memang ada yang harus dikerjakan, itu tadi ada beberapa yang terlewat pembatasan waktunya. Paling lupa paling ya disampaikan bahwa ini dikerjakan selama segini nih, saya kasih waktu. Sama yang terakhir, penguatan. Keterampilan penguatanmu itu enggak ada. Kamu kan hanya meminta anak-anak untuk mencatat saja. Nah, sedangkan keterampilan penguatan itu kan bagaimana kamu menguatkan materi yang hari ini disampaikan atau yang mereka temukan di LKPD gitu. Oke. Mungkin itu ya dari saran-saran saya hari ini dari saya. Terima kasih Bu. Iya, nanti bisa diperbaiki lagi di tampilan di yang praktek selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita bisa stop.